Iya, selamat datang di ruang dengar pojok Kongo, pojok kopi dan ngobrol. Oke, setelah sekian lama tidak mengeluarkan episode terbaru dari obrolan eh, saya di ruang dengar pojok Kongo, kembali lagi bikin episode terbaru. Ini sudah masuk episode keempat. Jadi di episode keempat ini saya pengen ngebahas social distancing ya, yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Dan memang uh, saat ini seperti yang kita tahu, kita sebagai warga negara dunia, masyarakat yang hidup di dunia sedang menghadapi sebuah wabah COVID-19 yang, dan saya berharapnya semoga ini cepat berakhir, jadi kita bisa beraktivitas kembali, perekonomian kembali bagus. So kita berdoa semoga wabah ini cepat berakhir. Tapi kalau hanya doa saja tapi tidak diiringi dengan usaha, kan sia-sia teman-teman ya. Jadi saya dari podcast ini menghimbau kepada teman-teman untuk menaati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, tentang kalau misalnya keluar rumah pakai masker, ya monggo ya pakai, silakan gitu. Terus selalu cuci tangan ya, selalu cuci tangan setelah melakukan kegiatan, maupun ya habis makan pasti itu harus cuci tangan. Terus misalnya kalau di rumah kalian ada kucing, habis megang kucing jangan lupa cuci tangan ya, karena kita kan nggak tahu ada kuman apa yang ada di hewan ya. Ya meskipun kucingnya dibedakin atau dikasih parfum, kan tidak mungkin ya dia terbebas dari kuman, karena pasti kayak kucing kan seneng rebah-rebahan di pasir, di lantai gitu. Jadi teman-teman yang punya kucing, kalau habis megang kucing tangannya dicuci. Terus apa lagi ya, oh ya, selalu jaga jarak, social distancing ya. Jaga jarak kalau misalnya emang kalian harus keluar rumah pun memang dalam keadaan yang emang harus benar-benar di apa ya, pokoknya emang benar-benar dalam keadaan genting lah. Contoh misal kayak persediaan makanan udah mulai menipis, sah-sah aja keluar tapi tetap jaga jarak aman gitu loh. Jadi kayak berdiri itu kasih jarak dengan satu orang, kita dengan orang yang lain itu harus dijaga jaraknya, supaya penyebaran virusnya bisa kita tekan lagi gitu. Dan terus juga dari apa lagi ya, kalau memang misalnya kalian lagi pengen nongkrong, tahan-tahan dulu nongkrongnya ya, nongkrongnya ditahan-tahan dulu. Kan bisa tuh nongkrong online, ada bermacam-macam aplikasi ya kan, aplikasi buat teleconference misalnya sama teman-teman gitu kan, atau mungkin teman-teman ada yang sedang kerja di rumah, work from home. Sedang ramai juga nih digalakan. Kalau work from home, teman-teman bisa teleconference gitu sama teman-teman kantornya, jadi rapat via online, jadi nggak perlu keluar rumah. Jadi tetap hashtag di rumah aja. Oke, kembali ke judul dari episode keempat ini, yaitu social distancing, ngapain aja. Yes, selama social distancing ini emang berbagai macam kegiatan itu bisa kita lakukan ya. Contohnya
saya selama social distancing itu sering olahraga dalam artian olahraga di rumah, yaitu kebetulan di rumah ada sepeda statis, jadi bisa dipakai ya sepedaan lah, meskipun nggak keluar rumah, tapi tetap sepedaan di rumah aja gitu. Terus selama social distancing pasti lebih sering nge-YouTube ya, karena ya mungkin teman-teman mencari alternatif hiburan lain, bagaimana menghilangkan rasa jenuh dan bosan, ya kan. Terus mungkin teman-teman yang social distancing sini ada yang bikin video TikTok. Nah, sedang ramai juga orang-orang membuat TikTok di luar sana ya, di masyarakat dunia maya begitu. Lalu apa lagi ya, social distancing ngapain aja? Banyak beberapa waktu yang lalu saya sempet ini sih ngelihat ada satu challenge, yaitu challenge hashtag until tomorrow. Jadi dimana challenge tersebut mengharuskan kita untuk memposting satu foto, entah itu foto kita yang zaman dulu atau foto kita yang lainnya, terserah deh pokoknya. Itu bisa apa ya, pokoknya macam-macam lah fotonya. Dan menurut saya cukup menghibur karena di tengah situasi dan kondisi seperti ini, itu membuat satu apa ya, supaya orang-orang ya ikut challenge gitu, biar nggak bosen di rumah, jadi biar tetap bisa interaksi gitu kan ya dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Terus apa lagi ya, banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan di social distancing, termasuk salah satunya adalah kita bisa bersih-bersih rumah. Nah, mungkin itu salah satu kegiatan yang jarang atau mungkin nggak pernah kalian lakukan. Jadi nggak usah bersih-bersih rumah deh, bersihin kamar kalian sendiri aja. Mungkin kamar itu menjadi apa ya, kayak agak berantakan atau gimana, jadi kita bisa tuh kayak bersih-bersih. Jadi barang yang emang nggak terlalu penting-penting amat bisa kita buang atau kita donasikan ya. Kalau misalnya yang didonasikan pun barangnya harus masih layak pakai, jangan yang nggak layak pakai gitu. Social distancing terus ngapain lagi ya? Oh ya, mungkin teman-teman yang sedang ngerjain skripsi, tugas akhir, social distancing itu ada manfaatnya juga. Salah satu manfaatnya adalah kayak kalian bisa istilahnya melakukan revisi sendiri gitu, revisi sendiri bagaimana, ya iyalah revisi pasti lakuin sendiri. Revisi tugas akhir kalian atau skripsi gitu. Jadi dibaca-baca lagi, dilihat-lihat lagi apakah masih ada yang kurang atau ada yang kurang atau ada yang masih harus bisa dipoles lagi, itu bisa juga gitu ya. Jadi konsultasinya via online juga. Terus kemudian apalagi ya, banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita lakuin pada saat social distancing. Yang pasti kegiatannya bersifat itu positif ya, positif. Jangan lakukan hal yang negatif ya. Jadi kita harus memperkaya apa ya, mungkin saat-saat seperti ini kita harus bisa memperkaya diri, pengetahuan kita tentang hal apapun lah yang bisa artinya menjadi soft skill kita gitu. Ya mungkin itu aja obrolan singkat
terkait social distancing ngapain aja. Buat teman-teman yang dengerin podcast ini, terima kasih banyak di episode kali ini. Jangan lupa tekan like kalau kalian suka. Terus follow di Instagram @pojokongo. Jadi teman-teman bisa tahu update beritanya, update episode selanjutnya bakal ngomongin apa gitu. Dan saya berharap semoga wabah ini bisa cepat berakhir, karena saya udah nyiapin beberapa list buat bintang tamu yang bakal diundang ke dalam ruang dengar Pojokongo gitu ya. Jadi saya himbau sekali lagi buat teman-teman, please tetap di rumah aja, patuhi pemerintah kita. Pokoknya saya berharap wabah ini cepat berakhir dan kita semua bersinergi bersama pemerintah agar ya pokoknya wabah ini selesai lah di negara kita. Oke, saya Irfan Beretia, terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.